Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik regresi linier. Nah, maksud dari uji asumsi klasik ini analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier, ordinary least square atau OLS terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Jadi regresi linier OLS itu model regresi linier dengan perhitungan kuadrat terkecil atau dalam bahasa Inggris disebut dengan OLS tadi ya. Jadi dalam model regresi ini ada syarat yang harus dipenuhi agar model peramalan yang dibuat itu menjadi valid sebagai alat peramalan. Gitu. Syarat tersebut apabila dipenuhi semua, maka model regresi dikatakan blue atau singkatan dari Bayes linear and Bayes estimation. Jadi nanti dia akan menjadi model peramalan yang valid kalau uji asumsi klasiknya sudah dipenuhi. Nah, uji asumsi klasiknya ada uji normalitas. Ini sama seperti pertemuan kemarin, yaitu untuk melihat normalitasnya, untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Jadi yang dicari berdistribusi normal atau tidak itu residualnya. Jadi bukan setiap variabelnya untuk regresi linier. Kemudian uji multikolinearitas itu untuk melihat ada tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Jika ada korelasi yang tinggi antara variabel bebas, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Jadi tidak boleh ada korelasi yang bagus seperti itu. Nah, itu diberikan contoh penelitiannya. Variabel bebasnya motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja. Lalu variabel terikatnya kinerja. Jadi kinerja seorang pegawai itu mungkin dipengaruhi oleh motivasi kerjanya, gaya kepemimpinan atasannya, mungkin sama kepuasan kerja gitu. Kemudian uji heterokedastisitas. Uji heterokedastisitas itu untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari satu residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau homokedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dilakukan dengan metode scatter plot. Jadi dengan memplotkan nilai Z-peret, nilai prediksi dengan S-resid atau nilai residual. Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit, kemudian melebar atau sebaliknya. Uji statistiknya ini uji Gleiser, uji Pak, atau uji White. Jadi nanti semua uji ini bisa kita lakukan dengan SPSS. Beberapa alternatif solusi jika model menyalahi asumsi heterokedastisitas adalah dengan mentransformasikannya ke dalam bentuk logaritma atau hanya dapat dilakukan jika datanya bernilai positif. Kemudian uji autokorelasi. Uji autokorelasi itu untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode sebelumnya atau T-1. Ini biasa untuk data runtun waktu ya, gitu. Jadi secara sederhana bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Contohnya ini inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah dan dolar. Jadi tingkat inflasi bulan tertentu, misalkan Februari, itu dipengaruhi oleh inflasi pada bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi. Namanya contoh lain ini ya, pengeluaran rumah tangga. Jadi dia ada hubungan antara periode sekarang dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi ini hanya dapat dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak diperlukan pada data cross section seperti pada kuesioner, di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Nah, itu contohnya penelitian bursa efek itu periodenya lebih dari 1 tahun jika jadi memerlukan uji autokorelasi.
Kemudian uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan salah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Jadi tidak dianalisis lagi gitu. Jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan tersebut bernilai linear atau tidak. Nah, uji linearitas itu untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori tidak sesuai dengan observasi yang ada. Itu untuk uji linearitas. Nah, itu 5 uji asumsi klasik yang harus dipenuhi pada regresi linear regresi linear. Gitu. Kita lanjutkan untuk pengoperasiannya pada SPSS. Jadi untuk hari ini hanya untuk teorinya saja. Itu terima kasih. Sekian. Assalamualaikum.